Kamu tunggu sini lah. Oh ini loh, Dam. Ayo Syat, mulai. Chat, udah ya. Jadi Jangan gimana? bikin video. Enggak, jadi gimana? Bentar. Tradunya jadi gimana? Tradunya jadi gimana ini? Disiapin aja sekalian. Udah ikutin skenario aja udah. Memang benar, saya sudah menerima informasi tersebut. Namun karena kelalaian, namun saya sudah juga, nggak apa-apa sih, bilang aja saya sudah chat. Saya sudah, memang benar saya sudah menerima surat somasi tersebut, dan saya juga sudah menanggapinya kok lewat SMS. Anak magang saya sudah saya suruh untuk mengkabari, untuk menanyakan bahwasannya bagaimana kelanjutannya, kayak gitu. Nggak ada balasan dari ibunya. Nggak apa-apa, pura-pura bego aja. Yakin mana? Bentar katanya, solarnya habis kayaknya gensetnya. Bensinnya. Lagi ke pom ini. Yakin lagi di mana sih kok pakai ini genset segala, lampu mati? Yakin lagi pulang, yakin? Yakin kan Sultan Madura. Lah iya, masa kok lampu mati sih, aduh. Sultannya. Alphardnya yakin aja ada 6. Anjay. Ayo mulai. Boleh dikasih satu nggak? Ayo Syat. Aku matiin kamera dulu Kak ini. Nanti pas hadir aku buka kameranya. Yo Ikin. Gue juga gitu kok. Aku gimana? Matikan dulu. Enggak. Saksinya aja, pengadu sama teradunya jangan. Sa, pinjam HP-nya, Sa. Sini, Sa. Bentar, Sa. Duh, bentar doang, ini penting, Cok. Telepon pakai Asda. Chat. Enak suaraku. Enak. Kameranya dirupno, Cok. Hakimi ku. Loh, sik jare. Loh, Hakimi gak le, saksine to. Ya, nanti kalau udah dipanggil baru muncul. Nah. Oh iya sih. Iya, gue belum manggil ya. Anjay. Aku apa kata Rafli? Baik. Assalamualaikum. Jelek banget tuh di sini pencahayaan. Kasihan nih yang edit nanti ininya potongnya banyak. Enggak kan depannya doang yang dipotong. Mau enggak? Ujung-ujungnya di dalam lagi kan. Saya jangan trek-trek ya. Ayo. Keterangan di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mengilustrasikan tentang pengadilan etika profesi. Pada hari ini, Selasa, 4 Agustus 2020, pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang perkara pelanggaran kode etik advokat nomor 01 garing DPD Pradi Jatim garing 12 garing 2016 akan segera dimulai.
yang beragenda pembuktian. Majelis Hakim Dewan Kehormatan, silahkan menyalakan kameranya dan mic-nya. Baik, bagaimana Majelis Hakim? Apakah sudah siap semuanya? Siap, Yang Mulia. Baik, apakah pengadu sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah teradu sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Baik. Sidang Majelis Hakim Dewan Kehormatan DPD Pradi Jawa Timur perkara pelanggaran kode etik advokat nomor 01 garing DPD Pradi Jatim garing 12 garing 2016 dalam acara pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti antara Agustina Rida Simarmata sebagai pengadu melawan Saiful SH sebagai teradu dinyatakan dibuka. Baik, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pengadu dan teradu. Baik, saya sudah menerima alat-alat buktinya dari saudara pengadu terkait pembuktiannya, alat buktinya surat somasi. Apa benar, saudara pengadu? Siap Yang Mulia, bukti pertama dari saya selaku pengadu adalah alat bukti tertulis. Baik, saya sudah menerimanya. Selain alat bukti tertulis, apalagi saudara pengadu? Kemudian selanjutnya ada saksi-saksi Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan dihadirkan dalam 2 persidangan orang saksi ini? Yang Mulia. Baik, Majelis Hakim mempersilahkan kepada pengadu menghadap para saksi ke muka persidangan. Kepada panitera dimohon untuk memanggil para saksi dari pengadu masuk ke dalam ruang sidang. Ya, dari pihak saksi pengadu, mohon nyalakan kameranya dan tes mic-nya, coba. Tes. Siap Yang Mulia. Sudah masuk ke Zoom semua ya, para saksi ya, dari pengadu. Sudah Yang Mulia. Apakah saudara saksi siap untuk diperiksa dan memberikan keterangan? Siap Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Kepada saksi pengadu, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya Iya, Yang Yang Mulia, saya Mulia. dalam keadaan sehat Saya jasmani siap. dan rohani. Baik, pertama-tama saya akan meminta dan menanyakan identitas saudara, dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Kepada Hakim Anggota 1, bisa minta tolong membacakan identitas kepada para saksi. Siap Yang Mulia. Di sini saya akan membacakan identitas saksi pengadu pertama dan kedua. Oke, langsung saja. Nama saudara Fendi Sudiro. Tempat tanggal lahir Malang 1 April tahun 84. Umur 40 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Suku atau kewarganegaraan Jawa atau Indonesia. Alamat Jalan Singo Edan nomor 10 RT 6 RW 3 Kota Malang, Jawa Timur. Agama Islam. Pekerjaan guru SMA. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Oke, untuk saksi pengadu kedua. Nama saudara Nafihan. Umur 57 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Suku atau kewarganegaraan Jawa atau Indonesia. Alamat Jalan Gatot Subroto nomor 20 Kota Malang, Jawa Timur. Agama Islam. Pekerjaan supir. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Cukup itu saja Yang Mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara
pengadu dan saudara saksi bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersedia yang mulia. Dia yang mulia. Baik, silakan Hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah saudara pengadu dan para saksi. Siap yang mulia. Sebelum itu, saya meminta kepada pengadu, saksi pengadu 1 dan kedua untuk memegang Al-Quran untuk bersumpah mengatakan yang sebenar-benarnya. Jika sudah, tolong ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tiada lain pada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara pengadu, bisa diceritakan kronologisnya bagaimana ya? Terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada Yang Mulia Hakim Ketua. Langsung saja, saya di sini sebagai pengadu. Kenapa akhirnya melaporkan advokat dalam kasus saya pada kali ini? Yang pertama, di sini saya merasa dirugikan karena saya selaku pengadu telah melaksanakan kewajiban saya sebagai klien. Tapi kemudian selanjutnya saya tidak menerima nih hak-hak saya sebagai klien yang telah harusnya dilakukan oleh si advokat atau si teradu pada kali ini. Kemudian yang selanjutnya poin utamanya adalah karena pada kasus saya kali ini terhadap kekecewaan saya selaku klien, Dewan Kehormatan adalah wewenangnya atau yang mempunyai kewenangan untuk memberikan entah itu sanksi ataupun jalan keluarnya nanti terhadap kasus saya dan teradu pada kali ini. Kemudian yang selanjutnya jelas pada kali ini teradu tidak memberikan follow up ataupun report-report kepada saya selaku klien yang membuat saya kecewa dan melaporkannya pada kasus kali ini. Begitu Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara pengadu. Saya kepada saudara Fendi, apakah saudara kenal dengan pengadu? Saya mengenal saudara pengadu yang Apakah saudara yang menemani saudara pengadu ke law firm? benar yang mulia. Pada hari itu saya serta supir dan ibu pengadu mendatangi law firm tersebut. Berarti di saat saudara pengadu ke law firm, berarti saudara ada di tempat kejadian? Ya yang mulia, saya menemani saudari pengadu dan untuk mendatangi law firm tersebut. Apakah benar apa yang sudah diceritakan saudara pengadu seperti itu? Benar yang mulia. Benar yang mulia, pada saat itu sesuai dengan cerita saudari pengadu mendatangi law firm tersebut karena dinilai teradu sudah melewati batas waktu yang sudah tertulis pada surat tersebut. Baik, bagaimana Hakim anggota 1 mungkin ada yang ditanyakan? Tentu saja ada yang mulia. Jadi di sini saya sudah mendengar dari kronologis dari pengadu dengan Ibu Agustina. Selanjutnya juga sudah diulik-ulik kembali dengan Ketua Hakim atau Yang Mulia sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan seputar untuk memperkuat argumen dari pengadu. Jadi di sini pertanyaan saya, Bapak Nafihan ini pada saat itu mengatakan bahwasannya menemani Ibu Agustina ke law firm. Saya ingin menanyakan, Bapak bersama siapa sajakah ke kantor tersebut? Bisa disebutkan? Pada hari itu saya cuma bertiga yang mulia. Saya bersama saudari pengadu serta supir pengadu yang mulia. Mungkin cukup itu yang mulia yang saya tanyakan. Baik, terima kasih. Bagaimana Hakim anggota 2? Mungkin ada yang ditanyakan? Baik, Yang Mulia. Cukup. Terima kasih. Baik,
Bagaimana dengan hakim anggota ad hoc? Mungkin ada yang ditanyakan? Untuk sekarang tidak ada yang mulia. Baik, Untuk mulia. hakim ad hoc satunya mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya silakan kepada saudara Nafihan. Kok nggak Nafian, ada? saudara Kan Nafian. harusnya Minda nanya. Ya, yang mulia. Terdikat. Loh, aku kan nanyanya kan nanti tuh. Nanti Minda nanti. Sekarang Minda. Sekarang Minda tanya ke aku. Tanya ke Dian Minda. Ya ntar dia Alasan sebenarnya apa pihak pengadu ini sampai ini ngelaporin ke Dewan Kehormatan gitu Minda. Nanti yang satunya kan ini Bing yang dia teradu. Yuk lanjut lagi yuk. Oh, nah, soalnya tadi tuh aku bingung. Pas aku nanya awal katanya nanti aja, nanti yang pas selanjutnya. Ini Enggak, aku udah nih bener. pertanyaanku berapa? 1 apa 2? 1 yang buat pihak ini pengadu. Jadi itu yang sebentar nih, yang Bentar, aku ini dulu. Iya yang ke pengadu. Coba tanya. Pertanyaannya apa? apa alasan saudara pengadu sampai bisa menuntut ke Dewan Kehormatan? Nah iya, buat pengadu kan? Iya, udah bener itu. Tanya di awal. Nanti yang teradu Bing. Selanjutnya Bing. Tapi sebelumnya ngomong gini dulu. Saya mau bertanya kepada pihak pengadu. Bukan sama saksinya loh ya, karena kan ini yang dibahas tadi kan saksinya. Kalau saya ingin bertanya dong gitu. Saya ingin bertanya kembali kepada pihak pengadu. Apa alasan sebenarnya kayak gitu. Lanjut Minda tanya. Ya, oke, baik. Enggak, maunya yakin dulu. Yakin aku ya, tuh yakin dulu. Aku tuh ad hoc 2 bukan 1. Sebenarnya yakin nih, aku juga kaget tadi, yakin kok tiba-tiba langsung nanya saksinya. Dari pihak pengadu kan ditanyain dulu semuanya, terus apa namanya, apakah ada yang nanya hakim 1, hakim 2. Apa gimana sih alurnya? Ad hoc-nya terakhir kan ya? Tadi kan waktu simulasi terakhir. Iya. Setelah Nafihan. Setelah Nafihan ngasih keterangan. Iya. Iya, benar-benar. Tiga-tiganya udah jelasin semua, baru ad hoc masuk. Tadi kok abis Minda ngomong nggak ada, Nafian suruh bikin keterangan sih? Sama yakin? Supirnya kan dia Nova tadi ya? Udah selesai kan? Tadi yang Rafli bilang itu Fendi, bukan Nafian. Aku tuh tadi tuh ngomong yang pas saksi udah ngomong. Yang si supir, makanya aku kaget. Oh, rupanya di awal. Iya, lu tanya Min, lu tanya abis si supir ngomong, lu tanya. Nah, itu berarti nanti pas keduanya kalau gitu. Yoi, Minda. Tapi jangan lupa ya, ngomongnya saya mau bertanya kembali kepada pihak pengadu untuk memberikan kesaksiannya. Apa alasan gini kayak gitu. Oh iya. Yang tadi enggak. Biar nggak salah paham, nanti kamu dikiranya nanyanya ke semuanya gitu loh. Nanyanya ke pengadunya aja. Saksinya kan nggak tahu. Ya, oke, makasih. Yakin. Berarti nanti Minda ini nanya pas setelah Nafian. Ya, setelah Nafian, Kin. Lu tanyain juga, semua saksi-saksinya.
terus baru ad hoc-nya suruh ini, ya kan? Rafli yang nanyainnya. Ini mulai dari depan apa gimana sih? Langsung Mulai dari langsung Nafian aja. Si 2 aja. Ya, Nafian dulu. Berarti gue off nih kan? Jangan dulu, kan belum disuruh. Dari Pak Ketua Hakim, monggo. Baik, kepada Saudara Nafian, apakah saudara saksi siap untuk diperiksa dan memberi keterangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pengadu dan teradu? Tidak, Yang Mulia, saya hanya bekerja sebagai supir di rumah pengadu. Apakah saudara tahu saudara dipanggil dalam persidangan ini sebagai apa? Tahu, Yang Mulia, saya sebagai saksi dari pengadu. Apakah saudara saksi pada saat itu mengantarkan saudara pengadu ke law firm? Iya, Yang Mulia, saya yang mengantarkannya. Bisa diceritakan yang Anda lihat pada saat itu bagaimana? Saya hanya mengantarkan ke kantor law firm. Saudara pengadu bersama dengan Bapak Fendi sebagai saksi pertama. Terus saya menunggu di luar waktu itu. Jadi saya tidak tahu yang terjadi di dalam. Namun pihak teradu kembali lagi begitu. Terus saya mengantarnya kembali pulang. Baik, kepada hakim anggota 1 mungkin ada yang ditanyakan. Tentu saja ada Yang Mulia, namun sebelum itu saya menanyakan kepada saksi pengadu kedua ke Bapak Nafian selaku supir ya. Baik, Ya. Di sini Bapak, saya mau nanyakan, Ibu Agustina tadi mengatakan waktu kronologisnya sudah melakukan somasi sebanyak 3 kali atau bahkan lebih. Jadi di sini saya menanyakan kepada Bapak, apakah Bapak selama 3 kali atau lebih itu mengantarkan Ibu dan hasilnya seperti itu negatif saja? Iya, saya mengantarkannya selama 3 kali, tetapi pengadu selalu bercerita setelah keluar bahwa pihak teradu tidak ada di tempat terus. Begitu Yang Mulia. Berarti Bapak tidak sama sekali ikut ke dalam kantor tersebut? Tidak. Oke, cukup untuk Bapak Nafian. Selanjutnya saya menanyakan ke pengadu, Ibu Agustina ya. Mohon izin Yang Mulia. Baik, Jadi silakan. di sini saya menanyakan pada saat di dalam tersebut, siapakah saksi atau yang menemani Ibu dalam untuk negosiasi atau menunjuk advokat Pak Saiful tersebut? Terima kasih Yang Mulia atas pertanyaannya. Kalau waktu saya di dalam itu, yang menemani tentu Bapak Fendi selaku saksi pengadu 1 dan hanya dia saja. Jadi saya masuk ke dalam dari awal hanya berdua. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang membantu, bahkan dari advokat dari si kantor itu pun tidak ada, hanya memberitahu bahwa si teradu ini tidak ada di tempat, hanya seperti itu. Jadi kan saya datang, saya tanya maksud saya, kemudian saya memberikan kalau ingin bertemu dengan pihak teradu, tapi jawabannya bahwa pihak teradu sedang tidak berada di tempat. Seperti itu Yang Mulia. Oke, cukup. Itu saja Yang Mulia. Baik, mungkin bagaimana dengan hakim anggota 2? Baik, ada Pak Hakim. Apa yang saudara saksi ketahui tentang perkara pengadu dan teradu? Yang saya ketahui itu bahwa pengadu memiliki sebuah perkara dan ingin menyelesaikannya. Jadi saya mengantarkannya waktu itu ke law firm. Tetapi selama 3 bulan, dan saya juga mengantar 3 kali, saudara pengadu selalu tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Malah saya mendengar cerita dari pengadu kalau teradu selalu tidak ada di tempat dan membuat pengadu kehabisan kesabarannya. Begitu Yang Mulia.
Baik, cukup Hakim Ketua. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan Hakim ad hoc? Untuk sekarang Mungkin saya ada yang tidak ada ditanyakan. pertanyaan yang mulia. Tidak ada pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Mungkin dari saya ada. Tetapi silakan. kepada pengadu. Baik, Jadi silakan. saya ingin bertanya kepada pengadu Yang Mulia atas kesaksiannya. Apa alasan saudara pengadu sampai bisa menuntut sampai ke Dewan Kehormatan? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Hakim ad hoc atas pertanyaannya. Yang pertama, kenapa akhirnya saya melaporkan? Sesuai sudah jelas dalam kode etik advokat bahwa Dewan Kehormatan mempunyai wewenang terhadap masalah seperti ini. Kemudian yang kedua, jelas adanya kekecewaan saya selaku klien kepada teradu selaku advokat karena pada sejauh ini saya sudah melaksanakan kewajiban saya, baik itu dari sistem administrasi bahkan keuangan pun sudah saya selesaikan kepada teradu, namun tidak ada follow up terhadap kasus yang telah saya ajukan kepada si teradu. Seperti itu Yang Mulia. Terima kasih. Baik, dari Hakim ad hoc mungkin ada feedback atau menanyakan kembali? Cukup Yang Mulia. Yang Mulia. Baik, dari saudara teradu, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Hakim Ketua. Baik, apakah dari saudara pengadu sudah cukup dari atau mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada Yang Mulia, sudah cukup. Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, untuk sementara kesaksian saudara dianggap cukup. Namun apabila persidangan masih memerlukan kesaksian saudara, apakah saudara bersedia hadir kembali dalam persidangan ini? Bersedia Yang Mulia. Baik, terima kasih atas keterangan yang saudara berikan. Silakan bisa mematikan kamera atau mic-nya ya. Baik, selanjutnya apakah pihak teradu sudah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Siap Yang Mulia. Bukti pertama saya adalah surat-surat. Oh, surat ya. Oke, ini saya sudah menerima bukti tertulisnya ya. Terdiri dari surat somasi sama bukti ini ya, tiket ya. Apakah benar? Yang Mulia. Benar Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini? 2 orang saksi Yang Mulia. Baik, minta tolong kepada Panitra untuk menghadirkan saksi dari teradu. Ya, dimohon untuk para saksi dari pihak teradu menyalakan kameranya dan tes mic-nya coba. Siap. Tes. Coba tes mic-nya. Oke, sudah Yang Mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, apakah saudara saksi siap untuk diperiksa dan memberikan keterangan? Siap Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Kepada saksi teradu, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya Yang Mulia, saya dalam keadaan Sehat, sehat Yang Mulia. jasmani dan rohani. Iya. Baik, pertama-tama saya akan meminta dan menanyakan identitas saudara dan saya meminta saudara menjawab dengan jelas kepada Hakim Anggota 1. Kepada Hakim Anggota 2 bisa membantu membacakan identitas kepada. Baik, Yang Mulia. Kami akan membacakan
identitas dari saksi teradu pertama dan saksi teradu kedua. Baik, saksi teradu yang pertama, nama saudara Puspita, tempat tanggal lahir Surabaya 25 Januari 1990, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, suku atau kewarganegaraan Jawa Indonesia, alamat Jalan Rowo Indah, nomor 15 RT 2 RW 1 Surabaya, Jawa Timur, agama Islam, pekerjaan advokat. Dan seterusnya yaitu yang kedua, saksi teradu kedua, nama saudara Susilo Wibowo, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku atau kewarganegaraan Jawa Indonesia, alamat Jalan Panjaitan nomor 20 Surabaya, Jawa Timur, agama Islam, pekerjaan pemilik kantor advokat law firm Susilo Wibowo. Sekian. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara teradu dan saudara saksi bersedia bersumpah atau berjanji? Bersedia, Yang Mulia. Bersedia, Yang Mulia. Silakan Hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah para saksi. Siap, Yang Mulia. Sebelum itu, saya meminta kepada teradu dan saksi teradu pertama dan kedua untuk memegang kitab suci untuk melakukan sumpah untuk mengatakan sebenar-benarnya. Jika sudah, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Dan tiada lain yang sebenarnya. Dan tiada lain yang sebenarnya. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saya menanyakan kepada saudara teradu, bagaimana kronologisnya? Bisa minta tolong diceritakan bagaimana? Ya, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Jadi pertama-tama pada waktu itu memang benar ada kesepakatan perkarawan prestasi antara teradu dan juga pengadu menangani suatu perkarawan prestasi antara Ibu Agustina dan juga Bapak Anwar Hilmantara. Dan pada saat itu kebetulan saya dengan teradu keluar kota untuk menyelesaikan suatu perkara di saat pengadu ini datang ke kantor hukum kami dan kami tidak berada di tempat seperti itu. Dan juga pada waktu somasi itu, mengenai somasi, kami sebenarnya sudah menanggapi somasi tersebut melalui SMS, namun tidak ada kabar juga dari pengadu. Seperti itu Yang Mulia. Tapi yang saya terima di alat-alat bukti tertulisnya ini tidak ada isi chat-chatnya ini. Cuman somasi sama tiket bukti keluar kota. Ya, alat bukti baru Yang Mulia ini, SMS ini. Isi chatnya bagaimana itu? Saya soalnya tidak tahu. Jadi kami pada waktu itu sudah menerima somasi pertama dari Ibu Agustina, lalu kami menanggapi bahwa akan segera menangani kasus ibu ini, namun kami harus menyelesaikan dulu perkara yang akan kami selesaikan segera di luar kota, karena pada dasarnya advokat harus mengirimkan somasi sebanyak 2 kali kepada Bapak Anwar Hilmantara, namun tidak ada kabar dari Bapak tersebut, dan tidak ada juga kabar dari Bu Rida ini, akhirnya langsung tiba-tiba dilakukan seperti itu, Pak. Baik, saudara ini sama teradu hubungannya ada apa?
saudara kenal dengan teradu ini hubungannya apa? Saya adalah advokat magang. Sorry ya, aku cut. Kalau Elvara bilang ada bukti baru, berarti nanti kan sidang pembuktian lagi. Kalau memang Hanya dari mau itu. diselesaikan di sini, harusnya si Iya, chat itu makanya. ditunjukin di sini. Maksudnya Benar. entah Elvara pura-pura ngambil WA-nya siapa gitu, itu ditunjukin. Iya nggak apa-apa, tunjukin aja langsung. Nanti Berarti, itu ada sidang lagi. Kertas Tapi ini mana bentar ya? dulu. Ini kamu bilang apa namanya ke Pak Anwar. Tapi kitanya Agustina Rahmawati loh. Yang benar yang mana? Ini kan kasusnya itu Ibu Belum. Agustina sama Anwar itu. Anwarnya awalnya. advokatnya. Iya kan? Enggak, Ya. Anwar Yang lain, ngomong sama Bu Agustina. iya lain kasus sih sebenarnya. Baru datang ke kantor minta bantuan buat menggugat si Anwar gitu. Oh iya. Iya. Target man-nya Anwar nih. Terus Jadi isi Anwar SMS-nya itu gimana ya, Rek? yang punya masalah sama Agustina. Iya. Isi SMS-nya gimana ya? Kayak Bu, saya sudah mengajukan aja, somasi. selamat pagi, Nggak usah, maaf. diliatin aja gitu. Oh iya, dilihatin. Liatin aja, terus, Isinya Jangan jelas jelasin. diliatinnya. terus dibacain kayak isinya selamat jelasin. pagi, jawabanmu tuh apa gitu. Kayak Iya. maaf, saya baru merespon karena memang sedang dalam perjalanan bisnis dari ini ke Dan ini. saya juga menunggu surat somasi juga balasan surat somasi saya untuk Pak Anwarnya seperti itu, Bu. Kayak gitu. Kan ceritanya ini kan advokatnya nungguin feedback dari Pak Anwar kan? Iya. Iya. Oh, benar, tapi nggak ada kabar Iya. kan. Punten. Kayak gitu. Ya, kenapa Gin? Berarti nanti ini sidang selanjutnya pembuktian lagi, bukan kesimpulan. Iya, kalau ada bukti baru kayak gini. Harusnya sih kesimpulan, cuman kalau ngomongnya bukti baru berarti nanti agenda selanjutnya sidang pembuktian. Tapi kalau si bukti baru itu bisa dibawa ke sini, bisa ditunjukin langsung, itu enggak, langsung kesimpulan agenda selanjutnya gitu. Loh, tetap aja kalau dalam persidangan bukti baru kan dia lewat ini seharusnya, lewat jaksanya dulu. Iya, kan bikin surat dakwaan lagi. Iya, makanya Berarti itu nggak kan usah deh bukti kalau baru gitu. dia. Gak usah dah, ngaku salah aja dah. Iya, Enggak, lewat berarti ya. Nanti di sidang ini tuh endingnya harus bikin kesimpulan. Kenapa kita kemarin disuruh bikin kesimpulan gitu loh. Kalau memang nanti ke depan harus sidang pembuktian lagi kan berarti kitanya yang salah gitu. Alibinya lewat ini aja, lewat ini apa namanya? Saya sudah memberikan surat somasi, namun belum ada feedback dari Pak Anwarnya. Saya juga menunggu konfirmasi dari Pak Anwarnya. Seperti itu. Saya juga lupa mengabari. Alasannya lupa aja, lupa mengabari ke siapa namanya? Bu Agustina. Mungkin saya sudah ini aja salahin orang magangnya, Saya sudah menyuruh anak buah saya. Saya sudah menyuruh anak buah saya. Lah kan dia advokat, bos. Jadi saya sudah menyuruh anak buah saya kok buat mengabari Ibu Agustina. Gini-gini. Mungkin anak buah saya. Alibinya gitu aja. Mungkin anak buah saya lupa seperti itu. Saya juga tidak tahu.